Kita lihat bagaimana terjadi hari ini bencana yang datang pada saudara-saudara kita di Cianjur. Kemudian kemarin terjadi lagi gempa yang menggoyang daripada Yogyakarta. Ada apa dengan negeri kita ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمرون بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم وصدق الله الكريم. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Dialah Allah tempat bersandar, Dialah Allah tempat mengeluh, Dialah Allah tempat meminta, dan Dialah Allah yang patut dipuji. Karena tak ada pujian yang patut hanya kecuali kepada Allah Sang Rabbul Izzati, Zat yang tidak pernah tidur, Zat yang senantiasa mendengar, Zat yang senantiasa melihat dan memantau segala apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Oleh karenanya semoga kita yang mengaku sebagai hamba Allah, yang mengaku bertuhan Allah, bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, meminta dan memohon hanya kepada Allah, semoga kita menjadi hamba-hamba yang abadan syakur, atau hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dimuliakan oleh Allah. Beliau adalah Habib Allah, kekasih Allah, yang merupakan tauladan dalam kehidupan ini, yang merupakan panutan dalam kehidupan ini. Semoga dengan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menumbuhkan segala kekuatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kecintaan kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, insyaallah kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Khatib senantiasa berpesan kepada kita semua, wabil khusus kepada pribadi Khatib, untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan benar-benar melaksanakan ketakwaan, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam satu riwayat dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwa Allah memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, ta'al. Wahai Jibril, kesini engkau, kata Allah. Setelah Jibril datang,
Kata Allah, aku perintahkan kepadamu wahai Jibril untuk menghancurkan beberapa negara yang ada, beberapa wilayah yang ada. Kemudian atas petunjuk Allah, maka Jibril turun untuk menghancurkan beberapa wilayah. Setelah Jibril menghancurkan beberapa wilayah tersebut, ada satu wilayah yang tidak dihancurkan oleh malaikat Jibril. Kemudian Allah bertanya, wahai Jibril, bukankah aku perintahkan hancurkan wilayah tersebut? Lalu kata Jibril, benar ya Allah, engkau memerintahkanku untuk menghancurkannya. Namun kali ini dalam satu daerah yang aku tidak hancurkan, dalam satu wilayah yang aku tidak hancurkan, di sana terdapat banyak ahli ibadah, yang ibadahnya, yang zikirnya, yang solatnya seperti solatnya para nabi-nabi, zikirnya seperti zikirnya para nabi, solatnya seperti solatnya para nabi, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Lalu apa kata Allah? Benar wahai Jibril, benar mereka beribadah, aku tahu. Benar mereka berzikir, aku tahu. Tapi ini perintahku, kata Allah kepada malaikat Jibril, engkau harus tetap menghancurkannya. Maka dihancurkan oleh malaikat Jibril tempat yang dimana banyak orang beribadah. Kemudian di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali, beliau berkata, sesungguhnya tempat tersebut yang dihancurkan oleh malaikat Jibril, padahal di sana ada orang banyak yang sholat, orang banyak beribadah, berzikir kepada Allah. Namun kenapa Allah hancurkan tempat tersebut? Maka Imam Al-Ghazali berkata, benar sholatnya banyak, benar zikirnya banyak, tetapi kemaksiatan dan kemungkaran di sekitaran wilayah mereka diamkan. Maka Allah murka kepadanya karena kalian asik beribadah sendiri, kalian asik berzikir sendiri, kalian asik bertadarus sendiri. Namun kemaksiatan di sekitaran kalian, ada tentang judi, ada minuman keras, ada perzinahan, kalian masa bodoh, kalian tidak mau tahu dengan semua itu. Maka Allah pun marah dan Allah menghancurkannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita sama-sama tahu apa yang telah kita saksikan di televisi, apa yang kita dengar di telinga kita saksikan di sosial media, bahwa hari ini bagaimana dengan musibah yang datang bertubi-tubi menghantam negeri ini. Ada apa dengan negeri kita ini? Ada apa dengan Indonesia ini? Musibah datang bertubi-tubi menghantam negeri tiada henti. Ada apa? Mari kita tanya kepada pemerintah kita. Wahai para pemerintah, apa yang sudah engkau lakukan kepada rakyatmu? Sudahkah engkau benar-benar menjalankan amanat kepemerintahanmu? Sudahkah benar-benar engkau membahagiakan rakyatmu, atau engkau menyengsarakan rakyatmu? Sudahkah engkau benar berjalan bersama para ulama, atau engkau memusuhi para ulama, atau engkau mengkriminalisasi para ulama, atau engkau benci kepada ulama? Maka jangan heran kalau musibah datang di wilayah kita di Indonesia ini akan datang bertubi-tubi. Kenapa datang bertubi-tubi? Jangan hanya kita tanyakan kepada para pemerintah, tapi kita tanyakan juga kepada para ulama. Wahai para ulama, apa yang sudah engkau lakukan? Sudahkah engkau menegakkan hukum Allah? Sudahkah engkau beramar ma'ruf nahi munkar? Sudahkah engkau menyampaikan dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasul?
atau engkau menjadi ulama-ulama ulama-ulama penjilat daripada pemerintah. Karena hari ini kita lihat banyak ulama-ulama yang mengaku ulama, tapi sesungguhnya mereka adalah ulama-ulama Apa ulama itu? Maka satu saat Nabi SAW mengumpulkan para sahabat. Apa kata Rasul? Aku khawatir dengan datangnya akhir zaman, di mana di sana akan keluar manusia-manusia yang lebih bejat daripada Dajjal. Mereka lebih licik daripada Dajjal. Mereka lebih bajingan daripada Dajjal. Siapa mereka ya Rasul? Maka Rasul menjawab, mereka adalah ulama-ulama yang Siapa ulama yang ya Rasul? Adalah ulama-ulama yang berdiri dengan pemerintah, ulama-ulama yang senantiasa tunduk kepada pemerintah. Pemerintah salah, mereka tetap diam. Pemerintah berbuat kebaikan, mereka dukung. Tetapi mereka berani memutar balikan ayat-ayat Allah. Mereka takut menegur pemerintah karena takut hilang jabatannya. Mereka takut menegakkan amar ma'ruf karena mereka takut ditangkap. Mereka takut untuk membasmi kemungkaran karena mereka sibuk dengan ibadahnya. Inilah ulama-ulama ulama yang hari ini sibuk dengan tadarusan, sibuk dengan pengajian, sibuk dengan sholatnya, sibuk dengan zikirnya. Tapi ada kemaksiatan, mereka diam 1000 bahasa. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'du ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi yang lain dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini telah wajib bahwa di antara kita ada orang yang harus menegakkan amar ma'ruf. Hari ini banyak kita takut di saat agama kita dihina, agama kita dicaci, nabi kita dihina, nabi kita dicaci, kita diam 1000 bahasa, kita cuek dengan segala yang terjadi. Ketahuilah, Al-Imam Ghazali berkata, sesungguhnya orang yang diam apabila agamanya dinista, orang yang diam apabila nabinya dicaci, orang yang diam apabila Al-Qur'annya dihina, sesungguhnya mereka adalah setan-setan bisu, kata Imam Al-Ghazali. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat bagaimana terjadi hari ini bencana yang datang pada saudara-saudara kita di Cianjur. Kemudian kemarin terjadi lagi gempa yang menggoyang daripada Yogyakarta. Ada apa dengan negeri kita ini? Bisa jadi gempa musibah akan datang di wilayah kita sebelum ini kalau kita hanya diam dengan berbagai macam kemaksiatan. Seharusnya kita jadikan pelajaran bagaimana peristiwa tsunami Aceh, bagaimana peristiwa tsunami Palu, bagaimana kejadian-kejadian yang lain yang menghancurkan dan membuat banyak korban bagi saudara-saudara kita. Apatah lagi kita melihat hari ini di mana hampir di seluruh Indonesia maksiat merajalela, kemungkaran menjadi-jadi, bahkan di Semeru saya melihat mungkin saja berjudi, mungkin saja untuk minuman-minuman keras itu masih kurang, perzinahan itu mungkin nggak ada. Tapi yang kita lihat terjadi hari ini, di mana-mana banyak perjudian. Hampir di setiap sudut kota, hampir di setiap warung kopi, di sana duduk orang yang bermain game online, bermain judi online. Namun di mana para penegak hukum? Di mana para ulama? Kalau hanya diam dengan semua ini,
tidak menutup kemungkinan musibah itu akan datang kepada kita. Di mana para orang tua? Di mana para ulama? Di mana para penegak hukum yang membiarkan semua ini terjadi? Kita lihat hampir di setiap sudut kota mereka berani untuk melakukan kemaksiatan judi online atau chip. Bahkan hari ini kita lihat demam Piala Dunia, orang berani taruhan bola sampai jutaan, tapi mengisi celengan masjid hanya sebatas 5.000-an, bahkan 2.000-an. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dengan berbagai musibah yang datang, berbagai bencana yang datang, maka jadikan bahan introspeksi di antara kita. Karena kita melihat hari ini berbagai musibah itu adalah tanda di mana akhir zaman. Karena Nabi SAW berkata, tidak akan terjadi kiamat sebelum musibah Allah turunkan ke dunia dengan bertubi-tubi. Kalau di Indonesia ada gempa bumi, ada tsunami, ada longsor, ada banjir. Hari ini di Jeddah itu adalah banjir bandang, banjir yang sangat besar. Sementara kita tahu di sana adalah tanah yang tandus, pasir. Namun apabila sudah terjadi banjir besar, maka itulah yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW, di mana akan datang nanti kiamat. Sebelum datang kiamat, gurun pasir akan ditumbuhi dedaunan atau pohon-pohon yang hijau. Bahkan akan terjadi banjir-banjir besar di kawasan Arab. Nah, ini adalah pertanda bahwa akhir zaman akan segera tiba. Kalau kita juga tidak mengintrospeksi diri, kita tidak mau untuk memperbaiki diri, kita tidak mau untuk lebih baik menanamkan jiwa iman kepada generasi-generasi muda kita, maka yakinlah kita para orang tua yang hari ini orang tua sibuk dengan ibadahnya. Mereka setiap waktu sibuk di masjid, sibuk dengan sholatnya, tapi dibiarkan anaknya bermaksiat, dibiarkan anaknya main judi, dibiarkan anaknya berzina, dibiarkan anaknya pacaran, dibiarkan anaknya berbuat kemungkaran. Yakin ibadah yang kita lakukan akan sia-sia, karena kelak anak tadi, istri kita, anak kita akan menarik kita ke dalam api neraka jahanam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama lewat kesempatan Jumat kali ini untuk mengintrospeksi diri kita, menjadikan hal yang lebih baik ke dalam agama kita, ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita. Wabil khusus wilayah desa Salur ini, kita jadikan desa Salur ini sebagai desa yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, desa yang bebas dari kemaksiatan, desa yang bebas dari kemungkaran. Apabila terjadi judi, apabila terjadi khamar, apabila terjadi perzinahan, maka kalau kita diam 1000 bahasa, kita bermasa bodoh dengan itu semua, maka kita tidak akan menutup kemungkinan musibah datang kepada kita. Baru 2 malam lalu kita digoyang, mendapatkan gempa yang hanya sedikit aja menggoyang kita. Kita udah ketakutan. Saat gempa terjadi, manusia berteriak memanggil nama Allah, ya Allah, la ilaha illallah. Tapi kenapa saat Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kenapa kita tidak mau datang ke masjid? Tapi saat gempa, saat musibah, saat apapun yang terjadi, kita panggil nama Allah. Yakinlah kita tergolong orang-orang yang hanya main-main kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan khutbah yang singkat ini menjadikan kita untuk menjadi lebih baik, untuk bisa berintrospeksi diri, untuk bisa mengenali diri kita,
siapa-siapa manusia yang tidak mengendalikan dirinya, yang tidak mengenali dirinya, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Bukankah di dalam surah An-Nasr Allah berfirman, wal asri, demi masa, wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Siapa yang rugi? Orang-orang yang tidak mau menyampaikan kebenaran, tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak mau bernasihat tentang kebaikan, tidak mau untuk saling menyampaikan, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir pada Jumat kali ini, insyaallah kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang senantiasa beriman kepadanya, meningkatkan ketakwaan kepadanya, dan insyaallah Allah selalu menjaga kita, dijauhkan dari segala bencana dan musibah, dijaga keluarga kita, dijadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, dan insyaallah kelak nanti kita meninggal dunia, maka kita meninggal dengan keadaan husnul khatimah. Demikian khutbah yang singkat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.